akibat kualitas air yang tidak baik sehingga menyebabkan kotoran dengan kondisi berbusa dan berbau. Oke, selamat sore pemirsa. Kembali lagi di laporan utama Nexus News bersama saya, Fasya, selaku pembawa acara pada sore hari ini. Sore hari ini kita soroti satu ancaman nyata yang kian memperhatikan dan mengancam kehidupan masyarakat global maupun nasional. Krisis air bersih. Air yang menjadi kebutuhan paling mendasar manusia kini menjadi barang yang langka di berbagai daerah. Alih-alih mendapatkan air jernih, jutaan warga berbondong-bondong harus berjuang menghadapi kekeringan, kemarau, dan pencemaran air yang kian parah. Miris bukan? Bagaimana kondisi terkini di lapangan? Kita langsung hubungi saja reporter kita. Untuk melihat langsung dampaknya, kita telah terhubung dengan reporter Rafli di lokasi. Halo Rafli, apakah bisa mendengar suara saya? Oke, Rafli, bagaimana kondisi pasokan air warga di sana? Oke, terima kasih Fasya. Di sini saya sudah berada di salah satu pemukiman warga di mana pemukiman ini sering terjadi krisis air bersih. Di sini saya sudah bersama salah satu warga setempat. Selamat sore Iqbal. Sore. Bisa diceritakan bagaimana kondisi air bersih di pemukiman ini selama 1 bulan terakhir? Mungkin untuk selama 1 bulan ke belakang tuh kondisi air di pemukiman ini tuh cukup memprihatinkan lah, karena kurangnya bersih untuk air di daerah sini, lalu bau. Dan kami pun untuk mendapatkan air minum pun sudah susah, karena banyak dari warung-warung setempat atau koperasi setempat tuh sudah mulai susah untuk adanya air minum. Dan kami pun untuk menerima air bersih untuk dipakai sehari-hari seperti nyuci, mandi pun kami harus mengantri dulu pagi-pagi. Mungkin ada yang juga lebih pagi, yaitu subuh-subuh biasanya. Oke, baik. Cukup segitu mungkin yang disampaikan oleh warga setempat. Mungkin tadi adalah penyampaian dari warga setempat. Itulah pahitnya kondisi air di salah satu pemukiman warga setempat. Saya kembalikan ke Fasya di studio. Oke, terima kasih Rafli atas laporannya, dan saya izin tutup. Pemirsa, kesaksian warga tadi diperkuat oleh data resmi. Berdasarkan laporan WHO dan UNICEF, secara global terdapat lebih dari 2,2 miliar orang yang belum memiliki akses terhadap air minum yang aman. Artinya apa? Artinya 1 dari 4 penduduk bumi saat ini hidup dalam bayang-bayang krisis air atau kekurangan air. Sudahkah kalian bersyukur? Bagaimana di Indonesia? Data Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa tingkat pencemaran sungai masih sangat tinggi. Lebih dari 40% sungai di Indonesia berada dalam kondisi tercemar. Berat, bukan? Akibat limbah domisili dan industri. Faktor eksploitasi tanah yang tak terkendali dan perubahan iklim makin mempercepat penurunan cadangan air bersih kita. Baik, melihat data yang disajikan mungkin cukup sangat mengkhawatirkan. Di sini saya sudah berada di kediaman salah satu ahli tata kelola lingkungan bersama Pak Nando. Selamat sore Pak Nando. Selamat sore Mas. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana cara menghindari krisis air bersih? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Mungkin ada beberapa cara ya. Beberapa cara, dan untuk mencegahnya bisa di dua pihak ya. Mencegahnya dari pihak pemerintah dan masyarakat. Mungkin dari pemerintah kebijakan untuk limbah industri, agar mereka tidak membuang limbahnya di aliran sungai ya, aliran sungai yang ke masyarakat ya. Mungkin itu dari pemerintah. Kalau dari masyarakat mungkin dengan cara untuk diberikan studi ya,
agar mereka tidak membuang sampah sembarang di aliran sungai, serta jangan membuang air bersih jangan terlalu dibuang ya. Oke. Mungkin solusinya bisa dibuat sumur resapan agar bisa menampung air hujan ya. Itu sedikit langkah kecil agar mencegah terjadinya krisis air. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin segitu saja yang bisa diberikan oleh ahli tata kelola lingkungan. Dari lapangan cukup, saya kembalikan ke Fasya di studio. Terima kasih Mas Iqbal, Mas Nando, dan Mas Rafli. Pemirsa, krisis air bersih bukan lagi sekedar wacana masa depan, melainkan tanggung jawab kita hari ini. Setiap tetes air yang kita hemat adalah investasi bagi kehidupan generasi yang akan datang. Jangan menunggu hingga sumber kering, sungai tercemar, atau kekeringan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari baru kita menyadari betapa berharganya air. Air adalah sumber kehidupan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Tanpa air, tidak ada kehidupan yang bisa bertahan. Oleh karena itu, mari mulai dari langkah sederhana seperti mematikan keran saat tidak digunakan, memperbaiki kebocoran, menggunakan air secukupnya, dan menjaga kebersihan sungai serta sumber mata air. Ingatlah bahwa bumi tidak mewariskan air yang tak terbatas. Apa yang kita gunakan hari ini adalah hak generasi mendatang. Jangan biarkan penyesalan datang ketika air bersih hanya menjadi kenangan. Mulailah menghemat air dari sekarang. Saya Fasya, mewakili seluruh tim kerabat kerja Nexus News, Rafli, Nando, dan Iqbal, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Ini untuk 1 bulan terakhir. Sampai jumpa dan salam dari Binjai.